Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus bersemangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul 3 perkara tak tergoyahkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan ini. Kami datang di hadapan-Mu untuk merenungkan 3 perkara tak tergoyahkan dalam hidup kami, yaitu tentang iman, pengharapan, dan juga kasih. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh tertanam dengan kuat dalam hidup kami. Kuatkanlah kami untuk hidup dalam ketiga pilar ini, sehingga langkah kami selalu teguh di dalam Kristus. Kami serahkan renungan ini seutuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kehidupan kita seperti tanah yang bergerak. Ada tantangan, ada kekecewaan, dan ada perubahan yang membuat kita merasa tidak aman dan merasa goyah. Kita mungkin bertanya dalam hati kita, apa yang sungguh-sungguh teguh dan bisa dipegang di tengah dunia yang tidak pasti ini? Dalam iman kita kepada Kristus, ada kabar baik yang sangat luar biasa. Ada 3 elemen yang fundamental yang tidak akan pernah goyah, yang menjadi pilar tidak terpisahkan dari kerajaan Allah itu sendiri. 3 perkara ini bukan sekedar ajaran sampingan, melainkan suatu penanda yang utama yang menunjukkan di mana kerajaan Allah itu benar-benar hadir dan berkarya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat menyelami dan memahami lebih dalam lagi, yaitu tentang kebenaran yang absolut, kasih yang tanpa syarat, dan kuasa Roh Kudus yang membebaskan. Ketiga hal inilah yang membedakan kerajaan Allah dari sistem yang ada di dunia ini. Ini adalah fondasi tempat kita berpijak, tempat kita berakar dengan kuat, dan tempat kita bertumbuh. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita ini seringkali fokus pada hal-hal yang lahiriah. Apa yang kita lihat, apa yang kita makan atau minum, pakaian apa yang kita kenakan, atau jabatan apa yang kita miliki. Bahkan dalam konteks keagamaan sekalipun, kita itu terkadang terlalu mementingkan hal-hal yang ritual, tentang peraturan-peraturan atau tradisi yang di luaran. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kita bahwa inti dari kerajaan Allah itu jauh melampaui hal-hal fisik dan hal-hal lahiriah tersebut. Kerajaan Allah bukanlah tentang apa yang masuk ke dalam perut kita, melainkan tentang apa yang bersemayam dan nyata dalam hati dan hidup kita. Rasul Paulus menyatakan 3 elemen yang fundamental, 3 pilar yang tidak tergoyahkan, 3 perkara yang menjadi penanda utama kehadiran dan juga kuasa kerajaan Allah di dunia ini.
Ketiga pilar itu adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan juga sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama, kebenaran. Pilar pertama itu adalah kebenaran. Ini bukan sekedar berarti bahwa kita mengatakan hal yang benar, melainkan juga hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran dan kesalehan sesuai dengan standar kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang didirikan di atas kebenaran Kristus. Kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Setelah kita menerima pembenaran itu, maka Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran itu. Hidup benar, adil, jujur, dan berintegritas sebagai anak-anak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kebenaran itu harus menjadi karakter yang melekat pada hidup kita. Mengapa kebenaran ini adalah penanda kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu menuntut suatu standar yang jauh lebih tinggi daripada standar dunia ini. Jika hidup kita tidak mencerminkan kejujuran dan keadilan, kita ini sedang menyangkal karakter Allah sendiri, yang adalah hakim yang maha adil dan sumber segala kebenaran. Kebenaran adalah fondasi moral yang menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Yang kedua, damai sejahtera. Pilar kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bukan hanya tentang suatu ketiadaan konflik, tetapi suatu keadaan yang utuh, yang lengkap, dan yang harmonis di dalam jiwa, yang bersumber dari hubungan yang benar dengan Allah sendiri. Damai sejahtera ini dimulai dengan damai Allah atau peace with God yang kita peroleh melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Setelah itu kita menerima damai dari Allah atau peace of God yang memelihara hati dan juga pikiran kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan dunia ini. Damai sejahtera ini memampukan kita untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita tetap bisa menikmati damai sejahtera ini. Mengapa damai sejahtera ini sebagai penanda kerajaan Allah? Yesus Kristus adalah Raja Damai. Kehadiran kerajaannya itu selalu membawa suatu rekonsiliasi, suatu kesembuhan, suatu pemulihan. Di dalam dunia yang penuh dengan perpecahan, penuh dengan konflik, dan juga berbagai macam kecemasan, maka orang percaya yang sejati akan menjadi agen damai, memancarkan ketenangan yang hanya datang dari surga saja. Ketika damai Kristus memerintah di dalam hati kita, itu adalah tanda nyata bahwa kerajaan Allah telah berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Pilar yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan sekedar rasa senang yang bergantung pada keadaan, tetapi suatu kegembiraan yang sangat mendalam, yang sangat kuat, dan itu menetap dan dihasilkan oleh Roh Kudus. Bahkan di tengah penderitaan yang sedang terjadi dan di tengah kesusahan sekalipun, sukacita ini adalah buah dari Roh Kudus.
Sumbernya bukan pada kekayaan yang kita miliki, atau kesehatan kita, atau keberhasilan kita, tetapi pada kepastian keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus dan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Sukacita ini adalah kekuatan kita yang nyata, yang memampukan kita untuk terus bertahan dan terus menjadi saksi Kristus. Mengapa sukacita oleh Roh Kudus ini sebagai penanda kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah perayaan dan sukacita adalah iramanya. Kehadiran Roh Kudus itu membuktikan bahwa kita ini adalah milik Kristus dan ahli waris dari kerajaan Allah. Sukacita yang melimpah, terlepas dari kondisi kita apapun, itu adalah kesaksian yang paling meyakinkan bagi dunia bahwa kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dan jauh lebih kuat daripada semua kesenangan duniawi yang fana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiga elemen kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ini adalah 3 pilar yang tidak tergoyahkan yang menjelaskan esensi kerajaan Allah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Kebenaran yang kita praktekkan akan menghasilkan damai sejahtera dalam hati, dan damai sejahtera ini akan melahirkan sukacita yang tidak dapat direbut oleh dunia ini. Jika kita menyebut diri kita warga kerajaan Allah, biarlah hidup kita ini tidak lagi fokus pada hal-hal yang fana, seperti soal makanan dan juga minuman, tetapi pada penggenapan 3 pilar spiritual ini dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Inilah sesungguhnya yang membedakan kita, umat-umat Tuhan, dari orang-orang dunia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam renungan ini yang meneguhkan hati kami. Engkau menjelaskan bahwa kerajaan-Mu bukan tentang hal-hal lahiriah yang sementara, melainkan tentang 3 perkara yang tidak tergoyahkan. Kami berdoa, ya Roh Kudus, tanamkanlah dalam hidup kami kebenaran-Mu yang murni, agar setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga hati kami tetap tenang di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Dan penuhilah kami dengan sukacita yang sejati hanya datang dari hadirat-Mu, sehingga kami menjadi saksi yang hidup akan kerajaan-Mu di bumi ini. Jadikanlah ketiga elemen ini, yaitu kebenaran, damai, dan sukacita, sebagai penanda utama yang terlihat jelas di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih
jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.